Baik, terima kasih Bu Linda, Bu Eni, Bu Ratna, Ibu Bapak, Shalom, selamat malam semuanya. Semoga selalu sehat ya. Tadi waktu doa 12 Bu Linda, sekarang 16. Jadi kurang lebih selusin lebih. Kita akan masuk ke dalam pertemuan intermediate pengajaran di minggu kedua di bulan April. Ibu Bapak, saya akan share screen. Ini penting untuk kita pelajari. Jadi kalau misalkan Ibu Bapak mau belajar kronologi perjanjian lama, ini harus dikuasai. Jadi struktur ini penting sehingga memudahkan kita untuk memahami alur dari perjanjian lama. Ya, kita akan mulai dari kitab-kitab Pentateuch. Kita udah belajar ya, cukup panjang lebar. Berkali-kali kita belajar mengenai kisah penciptaan. Adam dan Hawa, Ibu Bapak, itu menurut para ahli diperkirakan hidup di tahun 4000 sebelum Masehi. Ya, 4000 sebelum Masehi, Adam dan Hawa. Lalu peristiwa air bah Nuh itu kurang lebih tahun 2348 sebelum Masehi. Ini peristiwa air bah Nuh. Ya, 2348. Lalu Menara Babel dihancurkan itu tahun 2234. 2234 sebelum Masehi. Kemudian panggilan Abraham 1921 sebelum Masehi ya. Kalau Masehi berarti barusan terjadi ya. Ini sebelum Masehi. Jadi panggilan Abraham sebagai bapak orang beriman itu terjadi kira-kira di tahun 1921 sebelum Masehi. Lalu tahun 1760 atau 1760 sebelum Masehi, pelarian Yakub ke Padan Aram, Mesopotamia, tempat paman Laban. Karena kita tahu kisahnya ya Ibu Bapak ya, tentu masih ingat ya, bagaimana saat itu ibunya Yakub, siapa namanya? Rahel. Rahel istrinya, Bu Ria. Ini ibunya. Ribka. Ya, Ribka. Betul. Ribka itu kan sayang sama Yakub. Kita tahu bahwa Yakub dan Ribka bekerja sama untuk menipu ayahnya Ishak untuk mendapatkan berkat kesulungan. Nah, pasti tahu bahwa saudara Yakub siapa yang akan marah? Esau. Nah, karena Ribka sayang dengan Yakub, dan Yakub pasti nanti bakal dibunuh oleh saudaranya Esau karena sudah mengambil hak kesulungannya, maka Yakub disuruh lari ke Padan Aram. Ya, ke Padan Aram itu ke tempat pamannya Yakub yang bernama Paman Laban. Ya, ada lagunya ya, Paman Laban ya. Nah, itu terjadi tahun 1760 sebelum Masehi. Dan pada saat di daerah Padan Aram itu atau Mesopotamia, di tempatnya Paman Laban, justru Yakub memperistri Lea dan Rahel, kedua anak dari Paman Laban. Ya. Dan nanti di sana mereka mendapatkan anak. Minggu lalu kita sudah bahas ya, ada 4 perempuan yang menghasilkan keturunan Yakub dari 2 istri dan 2 gundik. Ya, Lea istri pertama, Rahel istri yang kedua, kemudian budak yang pertama, bukan budak ya, gundik yang pertama siapa namanya? Bilha, ya. Lalu gundik yang kedua siapa namanya? Zilpa. Ya, jadi total semua ada 4 perempuan, dan dari 4 perempuan itu mendapatkan 13 keturunan sebenarnya, tetapi 1 perempuan Dina biasanya tidak dihitung. Jadi 12 keturunan yang menjadi nama-nama suku Israel kecuali Lewi dan Yusuf yang digantikan dengan anak Yusuf bernama Efraim dan Manasye. Ya, minggu lalu kita sudah belajar ya Ibu Bapak ya petanya ya. Semoga masih ingat ya. Nah, kemudian Yakub dan keluarga, setelah pelarian Yakub, kemudian Yusuf tinggal di Mesir. Kita tahu kisahnya ya, bagaimana Yusuf dijual, kemudian menjadi mangku bumi di Mesir karena dia bisa menafsirkan mimpi Firaun
sehingga menjadi orang kepercayaan Firaun, dan Yusuf menjadi ibaratnya pemimpin lah di Mesir. Itu terjadi kurang lebih tahun 1715. 1715 ya, sebelum Masehi. Kemudian Yakub dan keluarga pindah ke Mesir. Nah, ini menjadi cikal bakal bangsa Israel di Mesir, Ibu Bapak. Jelas ya, jadi tahun 1706 itu merupakan cikal bakal. Karena Yakub membawa semua keluarganya pindah ke Mesir. Ya, 1706. Meskipun Yusuf sudah ada di sana. Tetapi akhirnya Yakub mengajak semua anggota keluarganya untuk pergi ke Mesir tahun 1706. Coba kita buka Keluaran bab 1. Ayat 1 sampai dengan 7. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Keluaran bab 1 ayat 1 sampai dengan 7. Ini cikal bakal. Ya, silakan Bu Vivi. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Sebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asher. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Oke, terima kasih Bu Vivi. Sama-sama. Jelas ya Ibu Bapak ya? Jadi ini adalah cikal bakal bangsa Israel berada di Mesir. Ya, saat itu mereka bertumbuh sangat banyak. Barusan kita dengar bertambah banyak dengan dahsyat berlipat ganda. Wah, ya. Jadi mereka sangat banyak jumlahnya di Mesir. Kalau kita hitung berapa anak Yakub yang dibawa oleh Yakub ke Mesir dari ayat yang kedua tuh. Berapa? 70. Hitung dulu coba. Berapa? Ruben 1. Simeon 2. 10. Lewi 3. Yehuda 4. Isakar 5. Zebulon 6. 10. Benyamin 7. Dan 8. Naftali 9. Gad 10. Oh, 11. Asher 11. 11. Nah, kok bukan 12? Yusuf satunya sudah ada di sana. Mesir. Iya, betul. Karena Yusuf sudah ada di Mesir. Ya. Jelas ya Bu Bapak ya. Jadi seluruh anak Yakub dibawa pindah ke Mesir. Nah, awalnya itu mereka memiliki jumlah 70 jiwa. Coba lihat ayat yang kelima tuh. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Jadi anak dan cucu cicit Yakub jumlahnya pada saat masuk ke Mesir itu 70 jiwa. Lalu mereka bertambah banyak dengan dahsyat berlipat ganda. Ya. Maka kalau kita perhatikan ayat 8 dan seterusnya, saya akan bacakan untuk Anda. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Nah, kalau sebelumnya itu kan teman dekatnya Yusuf kan, karena benar-benar bisa menafsirkan mimpi dari raja. Ya, Yusuf menjadi pemimpin saat itu. Tetapi raja baru ini yang memerintah tanah Mesir itu dikatakan tidak mengenal Yusuf. Maka berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak
dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Nah, ini cikal bakalnya Ibu Bapak. Bahwa Raja Mesir yang baru ini takut dengan jumlah bangsa Israel yang semakin banyak. Ayat yang ke-10. Marilah kita bertindak dengan bijaksana. Tolong perhatikan kata dengan bijaksana. Terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Nah, ya, jadi raja ini ingin bertindak dengan bijaksana terhadap bangsa Israel. Lalu apa yang dilakukan oleh raja ini? Ayat yang ke-11. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Jadi dengan bijaksana itu akhirnya diperlakukan dengan kerja paksa. Maka nggak heran, ini penting Ibu Bapak, mengapa Musa mudah sekali membunuh ya orang Mesir ya karena menindas bangsanya sendiri, karena Musa dididik dalam hikmat orang Mesir. Nah, kalau kita perhatikan cara orang Mesir bertindak dengan bijaksana itu dengan cara apa tadi? Kerja paksa. Nah, maka tidak mengherankan Musa pada saat itu langsung membunuh tentara atau prajurit Mesir. Karena mungkin itulah didikan orang Mesir. Ya, seperti yang barusan kita baca, dengan bijaksana, namun caranya dengan kerja paksa. Tetapi makin ditindas, ayat yang ke-12, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Nah ini, ya, janji Allah kepada Abraham ya, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Jadi inilah cikal bakal kenapa orang-orang Israel itu ditindas karena ketakutan Raja Mesir, karena jumlah bangsa Israel di sana sangat banyak. Ya, kalau tidak diperlakukan demikian, menurut raja yang baru ini, maka mereka bisa saja memberontak atau bekerja sama dengan musuh Mesir. Nah, raja Mesir yang baru ini tidak mau itu terjadi. Maka bangsa Israel ditindas. Tetapi justru semakin ditindas, jumlahnya semakin banyak. Jelas ya Ibu Bapak ya? Maka kalau kita perhatikan di layar, setelah Yakub dan keluarga pindah ke Mesir tahun 1706, tahun 1635, Yusuf mengalami kematian. Nah, Yusuf mengalami kematian tahun 1635. Lalu setelah kematian Yusuf, muncullah tokoh Musa. Nah, ya. Jadi Musa itu lahir sekitar tahun 1571. Sebelum Masehi, abad ke-16. Jadi Yusuf mati, lalu muncullah Musa. Jangan bingung ya Ibu Bapak ya. Jadi Musa itu ada setelah kematian Yusuf. Lalu tahun 1491 keluar dari Mesir. Berarti Musa usianya berapa?
Ayo berapa? Dari 1571 dikurangi 1491. Berapa usia Musa? 80. 80 tahun. Masih muda atau udah tua? Wah, Udah tua. Jadi wajar nggak kalau Musa menolak permintaan Allah? 80 tahun Ibu Bapak. Suruh mimpin orang Israel yang jumlahnya sangat banyak itu. Apalagi harus melewati padang gurun. Ya, tetapi karena Allah yang sudah memilih, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Ya, jadi tidak terpengaruh dengan usia. Kalau Allah udah pilih, ya berapapun usianya, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Ingat Ibu Bapak ya, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir itu tahun 1491 saat usianya 80 tahun. Nah, itu adalah kitab-kitab Pentateuch. Jadi kitab-kitab Pentateuch itu dimulai dari munculnya Adam dan Hawa atau kita kenal dengan kisah penciptaan, lalu berakhir dengan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Sampai sini cukup jelas Ibu Bapak? Mudah ya kalau kita tahu kronologinya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kitab-kitab sejarah. Nah, kitab-kitab sejarah dimulai dari kitab Yosua. Jadi setelah wafatnya Musa, tampillah Yosua untuk menggantikannya. Nah, Yosua itu menjadi pemimpin Israel tahun 1452. Ya, dia merupakan salah satu dari 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk melihat tanah Kanaan. Dia dan Kaleb yang punya semangat dan iman, optimisme yang tinggi, kalau bangsanya mampu mengalahkan orang-orang Kanaan yang besar-besar itu. Sedangkan 10 pengintai lainnya takut karena badan orang Kanaan itu seperti raksasa. Nggak mungkin bisa mengalahkannya. Ya, jadi Yosua tampil sebagai penerus dari Musa. Ya, karena Musa mengalami kematian di Moab. Ya, kalau kita lihat peta Perjanjian Lama, saya kalau lihat peta Perjanjian Lama selalu ingat punya ibu bapak ada yang nggak ada gitu ya. Nah, itu kalau kita lihat daerah Moab, kelihatan nggak ibu bapak? Dunia Perjanjian Lama. Nggak kelihatan ya? Oke, saya share screen aja ya. Bentar ya. Ini penting untuk kita lihat peta. Nah, ini udah tampil. Nah, Ibu Bapak lihat ya. Jadi Musa itu bersama rombongannya itu dari Mesir masuk lewat Moab. Jelas Ibu Bapak ya? Nah, sebenarnya Musa itu meninggal itu di Bet Peor sini. Ya, jadi Musa itu meninggal di daerah Bet Peor. Nah, pada saat Musa meninggal, Yosua itu menggantikannya, memimpin bangsa Israel untuk masuk ke Kanaan. Dan otomatis harus lewat Yeriko. Nah, Ibu Bapak lihat ini Sungai Yordan. Jadi mereka harus lewat Sungai Yordan dulu, baru bisa ke Yeriko. Jelas Ibu Bapak ya petanya ya. Nah, Musa itu nggak bisa masuk ke sini karena sudah meninggal dunia di Bet Peor ini. Nah, sehingga pintu masuk ke Kanaan itu lewat Yeriko. Coba kita buka kitab Yosua. Bab 1.
ayat 1 dan 2. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Yosua bab 1 ayat 1 sampai 2 ya, Kak. Ya, betul Ibu. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah, terima kasih Bu Eni. Jelas ya Bu Bapak ya? Jadi Allah sendiri yang mengutus Yosua. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan. Nah, ya. Seberangilah sungai Yordan. Lalu apa? Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, Kanaan itu. Kepada orang Israel itu. Nah, kalau kita baca Ulangan 34 ayat yang ke-5 dan 6, Ibu Bapak silahkan dibaca, satu orang volunteer. Itu mengenai kematian Musa. Ulangan 34 ayat 5 dan 6. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Nah, terima kasih Bu Eni. Ini loh, Bet Peor. Ya, jelas ya Bu Bapak ya. Jadi masuknya lewat sini nih, Moab. Moab, ya, lalu ke atas nih ke Bet Peor nih. Nah, ini konon menjadi tempat dimakamkannya Nabi Musa. Ya, lalu kalau kita baca ayat berikutnya indah sekali. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Persis ya, 40 tahun perjalanan di padang gurun. Nah, ya. Jadi Musa tadi kan keluar dari Mesir umur 80. Ya kan? Lalu wafat umur 120. Berarti selama perjalanan menempuh waktu 40 tahun. Ya, cara ngitungnya gitu. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Nah, 30 hari mereka menangisi Musa. Masa berkabung. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi Yosua sudah mendapatkan roh kebijaksanaan melalui penumpangan tangan seorang Nabi Musa. Jelas ya Bu Bapak ya? Oke, jadi penting nih sejarahnya. Jadi masuk dari Moab, kemudian masuk di Yeriko harus dengan menyeberangi sungai Yordan. Maka kalau kita baca Yosua bab 3, itu judulnya apa? Yosua bab 3. Menyeberangi sungai Yordan. Menyeberangi sungai Yordan. Sesuai tadi permintaan siapa? Permintaan Allah. Nah, kalau kita baca Yosua bab 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. 10 nggak usah deh, 9 aja. Yosua bab 3 ayat 7 ya Kak Vindes. Ya, sampai 9 Bu Herna.
Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu." Nah, lalu ayat 12 dan 13, Bu. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Terima kasih Bu Herna. Jadi Yosua juga diminta untuk membelah sungai Yordan. Ya, kalau Musa itu laut Teberau, kalau Yosua itu sungai Yordan, ya. Tetapi kalau Yosua menggunakan tabut Tuhan, ya, diangkat oleh para imam, ya. Jadi Allah ingin menunjukkan kuasanya yang berkarya melalui Yosua hambanya, ya. Dan tabut perjanjian itu masih terus ada, ya, sebagai kekuatan dari bangsa Israel, bahwa Allah akan selalu menyertainya. Dan Yosua itu hanyalah alat. Ya, Allah lah yang memegang kendali, Allah lah yang berkuasa atas bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Jelas Ibu Bapak ya. Kemudian Yosua bab 6 itu mengenai jatuhnya Yeriko. Kita tahu kisahnya ya, bagaimana mereka mengelilingi kota itu. Ya. Coba kita lihat Yosua bab 6 ayat yang ketiga dan 4. Ya. Jadi mereka berkeliling meniup sangkakala sampai akhirnya jatuh kota Yeriko itu. Silakan. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Nah, kita tahu kisahnya ya. Kemudian hancur, roboh, jatuh tembok kota Yeriko. Ya, singkat cerita, akhirnya Yeriko berhasil dikuasai oleh bangsa Israel, oleh Yosua dan teman-temannya. Ya, kemudian terus sampai nanti kita akan mengalami informasi bagaimana Yosua mengalami kematian. Ya, coba kita lihat Yosua bab 24. Ayat 29. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Nah, jadi kalau Musa tadi meninggal usianya 120 tahun, kalau Yosua itu 110 tahun. Ya. Oke. Ibu Bapak sebagai informasi, Yosua bab 14 itu mengenai pembagian tanah Kanaan. Yosua bab 14. Jadi di zamannya Yosua, tanah Kanaan itu dibagi kepada 12 suku Israel. Ya, Yosua menjadi saksinya saat itu. Oke ya. Nah, kalau kita baca gimana itu kelanjutannya? Yosua bab 24 ayat 30, lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim.
Nah, pegunungan Efraim itu di daerah sini, Ibu Bapak ya, di tengah-tengah sini. Ya, pegunungan Efraim. Disinilah Yosua dikuburkan. Di sebelah utara Gunung Gaas, ya, di sebelah utara Gunung Gaas. Ya, jadi daerah sini. Ya, kalau tadi Musa di sini, Bet Peor. Kalau Yosua itu di Efraim. Ya. Oke. Ingat, kalau Musa tadi di mana? Bet Peor. Kalau Yosua di Efraim. Ya, Efraim ini kita tahu ya, anak dari Yusuf yang berhak mendapatkan jatah tanah. Ya, Efraim dan Manasye ini. Maka kita nggak akan pernah menemukan tanah ini namanya Yusuf. Nggak ada Yusuf. Ya, Jebulon, Naftali, Asyer, nah, itu ada semua ya, Benyamin, Dan, Yehuda, Simeon tuh. Tapi cari Yusuf, nggak ada Yusuf, karena memang nggak dapet ya. Lalu yang berikutnya Lewi juga nggak ada ya, tanah namanya Lewi nggak ada ya. Oke, jelas ya Ibu Bapak ya. Kita masuk lagi ke kronologi waktu. Nah, Ibu Bapak, setelah Yosua meninggal, lihat nih ya, 1452 Yosua memimpin Israel, 1451 menyeberangi Yordan. Ya, jadi 1451 itu Yosua dan teman-teman sudah menyeberangi Yordan atau sedang menyeberangi Yordan. 1451 sampai dengan 1444 berarti kurang lebih 8 tahun, 7 sampai 8 tahun ya. Itu penaklukan Kanaan, tanah perjanjian. Jadi mereka berperang itu kurang lebih 7 sampai dengan 8 tahun. Ya, dari tahun 1451 sampai 1444. Nah, kemudian setelah tadi kita baca bahwa akhirnya Kanaan berhasil direbut melalui runtuhnya kota Yeriko, dan kita baca tadi dalam Yosua bab 24 bagaimana Yosua mengalami kematian, baru kita masuk ke masa hakim-hakim. Maka lihat, habis kitab Yosua adalah kitab hakim-hakim. Jelas Ibu Bapak ya? Nah, hakim-hakim ini kita udah pernah bahas ya. Jadi hakim-hakim itu bukan untuk menghakimi seperti di pengadilan. Ya, jadi hakim-hakim di sini adalah seorang pemimpin yang tugasnya memimpin. Tetapi ada satu hakim yang juga punya tugas untuk mengadili, yaitu Deborah, satu-satunya hakim perempuan. Ya. Nah, Ibu Bapak, zaman hakim-hakim itu kurang lebih tahun 1394 sampai 1095. Berapa tahun tuh Ibu Bapak? Kurang lebih 300 tahun ya. Ya, 1394 sampai 1095 itu masa hakim-hakim. Total semua ada 12 hakim. 6 hakim besar dan 6 hakim kecil. Ya, mungkin Ibu Bapak sudah catat ya, 6 hakim besar siapa aja. Otniel, Ehud, Deborah, Simson, Yefta, Gideon. Ya, 6 total semua ya. Yang kecil saya nggak hafal. Nah, silakan nanti baca di kitab hakim-hakim. Kenapa? Karena saat itu kan Yosua sudah wafat, tidak ada pemimpin. Sedangkan mereka itu kan merupakan bangsa baru. Sebenarnya kan mereka kan orang asing, tinggal di tanah Kanaan. Itu kan bukan tanah mereka. Allah yang memberikan tanah Kanaan untuk mereka. Jelas ya Ibu Bapak ya? Nah, karena mereka itu bangsa asing, tinggal di tanah Kanaan, otomatis tetangga-tetangganya itu juga mau menyerang bangsa Israel, mau menguasai tanah Kanaan. Gitu. Maka kita akan kedapatan musuh-musuh dari bangsa Israel itu tetangga-tetangganya. Bangsa Moab, bangsa Edom,
bangsa Filistin. Nah, itu akan menyerang mereka. Nah, kenapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel diserang? Karena mereka berbuat dosa. Mereka menyembah berhala. Ya, jelas Ibu Bapak ya. Jadi karena mereka menyembah berhala, Allah menghukum mereka dengan mengirimkan bangsa-bangsa lain untuk menyerang mereka. Nah, ini cara berpikir orang perjanjian lama ya Ibu Bapak ya. Jangan kita berpikir dengan cara pikir kita sekarang. Kok Allah seperti itu sih? Katanya sayang sama bangsa Israel, tapi kok kenapa nyuruh bangsa lain menyerang mereka? Nah, itu cara berpikir kita sekarang. Tapi cara berpikir penulis itu beda. Bahwa orang yang bersalah dan berdosa itu pasti dihukum oleh Allah. Nah, jelas Ibu Bapak ya. Itu cara berpikir dunia perjanjian lama. Orang yang hidupnya susah itu karena banyak dosanya. Tapi kalau hidupnya sejahtera itu karena orangnya saleh. Nah, itu. Jadi bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa lain, diserang. Nah, karena tidak ada pemimpin, maka bangsa Israel meminta pemimpin kepada Allah. Dikirimlah seorang pemimpin yang disebut dengan hakim itu. Nah, setelah hakim itu memimpin bangsa Israel berperang melawan penjajah atau bangsa lain yang menyerangnya, menang. Nah, nggak lama kemudian bangsa Israel bertobat. Tahu kalau mereka salah. Nah, dasar manusia ya kan udah enak hidupnya, nggak dijajah lagi, jatuh lagi dalam dosa yang lama, menyembah berhala. Akhirnya Allah mengutus bangsa lain terus seperti itu polanya, siklusnya seperti itu, menyerang bangsa Israel. Bangsa Israel takut, minta pemimpin lagi kepada Tuhan. Tuhan kasih pemimpin yang baru. Berhasil menang lawan penjajah itu, lawan bangsa asing yang menyerang. Kemudian nggak lama lagi, kumat lagi setelah damai, bertobat, kumat lagi, jatuh lagi dalam dosa menyembah berhala. Terus seperti itu selama 300 tahun. Maka kalau ada yang bilang bahwa Allah perjanjian lama itu Allah yang kejam, itu karena mereka nggak belajar kitab hakim-hakim. Ya, kalau mereka belajar kitab hakim-hakim, akan tahu bahwa Allah itu benar-benar sayang sama bangsa Israel. Berapa kali mereka menyembah berhala, mohon ampun, minta pemimpin, Tuhan kasih. Nah, ya. Oke. Berikutnya, hakim terakhir itu Samuel ya Ibu Bapak ya. Maka Samuel itu adalah jembatan dari masa hakim-hakim ke masa kerajaan. Tolong diingat, Samuel itu jembatan antara masa hakim-hakim ke masa kerajaan. Jadi Samuel itu tokoh yang sangat penting. Ya, karena terakhir kali orang-orang Israel itu minta seorang raja, bukan lagi pemimpin. Ya, bulan lalu kita udah bahas ini ya. Bagaimana Samuel itu sangat marah karena mereka meminta raja. Karena bagi Samuel, satu-satunya raja itu adalah Yahweh. Nah, ya. Maka merasa sangat marah sekali Samuel. Tetapi Allah dengan kebijaksanaannya menuruti kemauan dari bangsa Israel. Maka Samuel diminta untuk mengurapi Raja Saul. Nah, Ibu Bapak, Saul itu memulai memimpin kerajaan Israel tahun 1030 sampai 1010. Ini perkiraan ya Ibu Bapak ya. Karena ada sumber lain yang mengatakan dari tahun 1000 sampai dari tahun 1020
sampai tahun 1000. Jadi kurang lebih lah di kisaran angka-angka itu. Jangan bingung ya Ibu Bapak ya. Karena ini kan udah terjadi ribuan tahun yang lalu. Ya. Jadi kalau misalkan berharap datanya sangat akurat, nah itu sulit ya. Tanya sama Tuhan nanti. Atau enggak tanya sama Raja Saul. Ya. Nah, kurang lebih tahun 1030 sampai 1010 atau tahun 1020 sampai tahun 1000. Jadi kurang lebih Saul memimpin kerajaan Israel itu 20 tahun. Ya. Kemudian Raja Daud itu 40 tahun. Ya, setelah Saul kan Raja Daud ya. Dari tahun 1010 sampai tahun 970. Ya. Kemudian Salomo. Nah, Salomo ini sebenarnya sumber lain itu mengatakan dia memimpin kerajaan Israel itu 30 tahun. Yang paling lama itu Daud 40 tahun. Tapi sumber ini saya ngambil dari bukunya Kardinal Suharyo. Itu mengatakan Salomo memimpin 40 tahun. Ya, it's okay lah. Perbedaan-perbedaan seperti ini jangan buat kita menjadi bingung ya Ibu Bapak ya. Jadi ini hal yang sangat lumrah terjadi. Ya. Oke. Jadi Salomo itu menjadi raja Israel sampai tahun kurang lebih 931 atau 930. Oke, kemarin saya barusan baca bukunya Romo Albertus Purnomo, itu kitab-kitab sejarah lebih panjang lagi. Beda dengan catatan si botak, Bu Eni, buatan Pak Jarot. Nah, kalau bukunya Romo Albertus Purnomo, itu kitab-kitab sejarah itu dari Yosua sampai Esther. Lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak lagi. Ya. Kemarin saya waktu baca, lebih banyak lagi gitu kan. Ya perbedaan-perbedaan kayak gini jangan buat kita bingung ya. Saya pernah sampaikan bahwa ini hanya memudahkan kita untuk mengelompokkan, untuk belajar. Ya. Kemudian tahun 931 kerajaan Israel terpecah menjadi 2, utara dan selatan. Jelas ya Bu Bapak ya? Jadi kalau ada pertanyaan kapan mulai pecah, itu kurang lebih tahun 931 atau 930. Setelah Salomo wafat. Sedangkan kerajaan utara dengan ibu kota Samaria itu dihancurkan oleh kerajaan Asyur tahun 722 sebelum Masehi. 722. Ya. Kemudian kerajaan selatan dengan ibu kota Yerusalem, di sana ada Bait Allah Salomo, itu dihancurkan tahun 587 atau 586 sebelum Masehi. Jelas ya Ibu Bapak ya? Nah, ini adalah akhir dari kitab-kitab sejarah. Jadi kitab-kitab sejarah itu dimulai dari kepemimpinan Yosua saat ia dan bangsa Israel hendak masuk ke Kanaan melalui Sungai Yordan, dan kitab sejarah berakhir dengan runtuhnya kerajaan selatan atau Yehuda. Sampai sini ada pertanyaan Ibu Bapak? Cukup jelas? Jelas ya? Nah, lalu kita masuk ke dalam pembuangan ke Babel. Ini sesuatu yang baru rasanya. Ibu Bapak, pembuangan ke Babel itu ada 3 fase. Ya, fase pertama itu terjadi tahun 605. Fase kedua itu terjadi tahun 597. Dan fase yang ketiga, di mana benar-benar dihancurkan, itu terjadi pada tahun 587 atau 586. 3 fase ya Ibu Bapak ya. Kehancuran
kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda. Nah, itu dari tahun 605 sampai 536. Bangsa Israel secara berurutan dibuang ke Babel. Berarti berapa tahun tuh Ibu Bapak? Dari 605 sampai 536. Kalau ngitung kayak gini lama ya. Coba 69 tahun. Berapa? 69 tahun. 69 tahun. Oke. Kalau ngitung duit rasanya lebih cepat. Iya Bu Linda ya. Kalau ngitung Kang Tau lebih cepat. Nah, sebenarnya 70 tahun. Karena kan 605 itu 605-nya kan dihitung setahun ya. Ya. Jadi 605 ke 536 itu 70 tahun ya. Bingung nggak Ibu Bapak? Nggak ya? Nggak bingung ya? Nah, 70 tahun mereka berada di pembuangan Babel. Coba sekarang buka Yeremia 29 ayat 10. Ini yang saya pernah jelaskan kan? Yeremia 29 ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Oke. Terima kasih Bu Ria. Berapa tahun? Kali 70. Nah, persis nggak? Persis. Persis. Nah, jadi mereka dibuang ke Babel itu berproses di sana sebagai bangsa buangan 70 tahun. Setelah 70 tahun, barulah Allah akan memulangkan mereka, Allah akan mendengarkan permintaan mereka. Nah, itu Ibu Bapak. Satu generasi habis dong Kak ini. Iya, barulah muncul ayat 11, Bu Ria, Ibu Bapak. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Nah, ayat 11 itu muncul karena ada ayat 10. 70 tahun berproses, Allah tidak mendengarkan doa mereka. Jadi kalau kita mengalami fase Pandeminya di mana, sampai 70 tahun. Kenapa, Bu Ria? Kalau pandeminya sampai lama banget. Satu generasi hilang. Ya. Ya. Dan makanya ini renungan yang sangat baik juga buat kita semua bahwa ya kalau kita saat ini sedang mengalami kekeringan dalam doa, dalam kehidupan rohani, kita mengalami kebuntuan, tidak merasakan Tuhan, merasa jenuh dengan doa, merasa Tuhan nggak pernah jawab segala permohonan kita, ya karena memang ada fasenya di mana kita harus mengalami itu. Ya, kalau Santo Yohanes dari Salib mengatakan sumur kering ya. Ya. Kalau Santa Tresia Avila apa namanya? Padang gurun. Bukan. Ya, Yohanes Salib padang gurun juga betul. Tapi Santa Tresia Avila? Nah, lupa ya. Kalau nggak salah malam gelap ya. Saya juga lupa. Nah, itu fase-fase di mana kita mengalami kekosongan ya, ketidakhadiran Tuhan, merasa Tuhan jauh, merasa Tuhan nggak ada, merasa Tuhan diam. Nah, itu ada fase-fase seperti itu. Oke, lalu kembali dari pembuangan itu tahun 535 sampai 458 Ibu Bapak. Ya. Lalu tahun 458 sampai 435 pembangunan kembali tembok kota Yerusalem. Ya, jadi kurang lebih berapa tahun tuh? 24 tahun ya. 458 sampai 435. Ya, di mana tembok kota Yerusalem itu dibangun kembali karena kan hancur kan pada saat diserang. Nah, lalu Ibu Bapak ini penting, tahun 435 sampai 200
Palestina itu berada di bawah Persia, sekarang Iran, Yunani, dan Mesir. Ya, Palestina berada di bawah Persia, Yunani, dan Mesir. Maka tidak mengherankan kitab-kitab Deuterokanonika itu banyak hadir di antara tahun-tahun ini. Dan banyak dipengaruhi oleh budaya Yunani. Helenis. Jelas ya Bapak ya. Ya, itu zaman-zaman 435 sampai 200 tuh. Di mana di sana tidak ada nabi-nabi, tidak ada raja. Ya, itu masa-masa kalau orang menyebutnya itu zaman-zaman diam, tenang. Ya, abad-abad diam. Seakan-akan Allah itu diam. Tidak ada nabi, tidak ada raja. Nah, itu abad-abad 4 sampai dengan abad kedua sebelum Masehi. Nah, lalu tahun 200 sampai dengan 63, Palestina di bawah Syria dan Jenderal Makabe sebagai tokoh. Kita tahu kisahnya ya, 1 dan 2 Makabe dalam Deuterokanonika. Ya, yang melakukan perlawanan. Ya. Kemudian 63 Palestina berada di bawah Romawi. Itu sebelum Masehi ya Ibu Bapak ya. Nah, baru tahun 6 sebelum Masehi sampai 33 Masehi Yesus hidup dan berkarya. Jadi ada pendapat yang mengatakan Yesus itu dilahirkan kurang lebih tahun ke-4 sebelum Masehi. Ya, maka ditulis di sini sekitar tahun 6 sebelum Masehi sampai 33 Masehi. Itu kehidupan dan pelayanan Kristus. Jadi otomatis Palestina atau Israel zaman Yesus berada di bawah penjajahan Romawi. Jelas ya Bu Bapak ya? Nah, inilah kitab-kitab kenabian. Jadi kitab-kitab kenabian yang sudah kita pelajari, ya, ingat ya, ada nabi abad ke-10, nabi abad ke-9, nabi abad ke-8, nabi abad ke-7. Masih nyatat nggak? Ada yang bocor suaranya, Kak. Iya, ada yang bocor ya. Oke. Masih ada catatannya nggak Ibu Bapak? Nabi yang ke-10, nabi yang ke-10. Nabi dari abad ke-10 sebelum Masehi. Nabi dari abad ke-9 sebelum Masehi. Nabi yang berasal dari abad ke-8 sebelum Masehi. Ada semua ya? Nabi yang berasal dari abad ke-7 sebelum Masehi. Lalu nabi zaman pembuangan, yaitu Yehezkiel, Yeremia, Diotero, Yesaya. Terus siapa lagi? Yang zaman pembuangan. Nah, lupa ya. Nah, setelah zaman pembuangan, ada nabi pasca pembuangan. Siapa aja? Tirto Yesaya, Zakaria, terus siapa lagi? Hagai. Nah, itu pasca pembuangan. Nah, setelah mereka tidak ada lagi nabi-nabi. Jelas ya Bu Bapak ya? Semoga masih ada catatannya, penting ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan mengenai kronologi waktu perjanjian lama. Cukup jelas ya, semoga ya. Nah, ini Bu Lucia chat nih. Malam gelap dari Santo Yohanes dari Salib. Oh iya, malam gelap Yohanes Salib ya. Kalau Tersia Villa apa ya, Bu Lucia ya? Oh, saya lupa ya. Sumber kering ya? Iya, sumber kering ya. Saya kebalik tuh. Ah, lupa. Saya belajarnya Ignatian soalnya.
Oke, kita masuk ke dalam Deuterokanonika kalau nggak ada pertanyaan. Lanjut. Ada pertanyaan nggak Ibu Bapak mengenai? Tanya, Kak, Oh, silakan Bu Eni. untuk yang kronologi waktu itu dari buku apa, Kak? Buku Monsinyur Suharyo yang Judulnya, Pengantar Kak? Perjanjian Lama. Oh, Pengantar Perjanjian Lama atau Dunia Perjanjian Lama, Kak? Pengantar Perjanjian Lama. Oh, iya, iya, Kak. Bentar Terima ya. kasih. Ya, Bu Eni. Saya coba cari ya. Dia ada dua ya. Ada dunia ini. Ada dunia perjanjian lama, Ya. ada pengantar perjanjian lama. Nah, ini yang pengantarnya. Nah, itu. Kelihatan nggak? Oh, itu. Oh, Dari ya. sini, Ibu Bapak. Ya, oke. Dari sini bukunya ya. Kalau misalkan mau, di Canisius ada. Ya, Canisius ada, Kak. Ini bagus bukunya. Ya, oke. Oke. Silakan kalau masih ada pertanyaan sebelum lanjut ke Deuterokanonika. Bu Oli, saya kemungkinan besar Mei ke Makassar lagi nih. Ketemu Bu Oli nih. Ketemu Vivi, ketemu Bu Oli, ketemu siapa lagi ya? Makassar banyak loh. Iya, Bu Vivi. Waktu awal itu kan sama Pak Tony, Bu Lili, Tono, wah Bu seru tuh. Lili. Yang ngundang Fidei, Pak. Iya. Oh, bagus mereka. Iya, lagi bertumbuh ya. Tanya, Iya. Kak Pindes. Ya, Bu Eni. Saya cari di pengantar ini nggak ada untuk kronologinya seperti itu, Kak. Masa sih saya cari di mana ya? Iya, ini barusan tak buka. Ada, Bu. Ada, pelan-pelan deh. Masa nggak ada? Nggak ada, adanya daftar isinya begini. Oh, beda cetakan, beda tahun cetakan kayak peta. Enggak. Ini udah tak scan cepet nih tuh. Di searching ya? Ya, Bisa di searching ya, Sis? searching ya, scan cepat ini biasa kan gitu. Nggak ada, Kak. Karena bukunya Oh. kecil tipis. Mungkin saya keliru, tapi saya cukup yakin sih buku itu. Tapi mungkin saya keliru. Nanti coba saya koreksi ya. Ya, karena saya coba- cari di pengantar perjanjian lamanya ini Pak Seto dengan Grunen juga enggak ada. Saya Penasaran aja. Oke, nanti saya coba cari. Wes, kalau muridnya itu bablas itu gurunya pusing. Apa ini ya, Kak? Yang jejak-jejak karya keselamatan ini ya? Nah, iya coba Bu. Kayaknya di situ. Saya lupa. Nah, kalau urusan buku si Stanley jagonya. Iya tuh, benar. Saya lupa tuh. Iya, Ira. Ada, Kak. Halaman Nah. 29. Oke. Nah, itu ketemu. betul. Berarti dari situ ya. Ya, makasih, Kak. Ya, sama-sama Bu Eni. Kanonika, kenapa kok umat Protestan, teman kita, sahabat kita tidak ada? Ya, itu perbedaannya dalam sumber bahasanya. Kalau teman-teman kita yang Protestan, itu menggunakan kanon kaum Yahudi yang berbahasa Ibrani. Ingat ya, kanon kaum Yahudi yang berbahasa Ibrani. Sedangkan kanon perjanjian lama kita, Gereja Katolik, itu dari kanon kaum Yahudi berbahasa Yunani. Nah, dari sini aja udah beda. Ya. Lalu yang berikutnya. Keseluruhan kitab suci Ibrani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh 70 orang ahli kitab Yahudi. Makanya disebut dengan Septuaginta. Karena arti dari Septuaginta itu adalah 70. Ya, nah 70 ahli kitab ini menerjemahkan kitab suci dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani itu sekitar tahun 250 sampai 125 sebelum Masehi. Nah, ya, jadi kurang lebih 125 tahun ya menerjemahkan kitab suci itu. Jadi memang perjanjian lama itu Ibu Bapak bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani. Ya.
Namun diterjemahkan menjadi bahasa Yunani oleh 70 orang. Kenapa? Karena saat itu banyak sekali orang-orang Israel yang tinggal di luar Palestina yang nggak ngerti lagi bahasa Ibrani. Yang mereka ngerti bahasa universal. Saat itu bahasa universal adalah bahasa Yunani. Nah, maka orang-orang tua ya kan di dalam Palestina itu ya ingin agar para keturunan mereka tidak meninggalkan tradisi nenek moyang. Jadi para tua-tua orang Israel itu mau agar segala keturunan mereka di seluruh penjuru dunia dapat meneruskan tradisi bangsa Yahudi. Oleh sebab itu, dikumpulkanlah 70 orang ahli kitab suci untuk menerjemahkan kitab bahasa Ibrani ini ke dalam kitab bahasa Yunani. Maaf. Hujan di Jakarta soalnya. Demo lagi, ya kan? Nah, lanjut ya. Sampai mana tadi? Oh, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Kemudian dikirim ke mereka. Ya, sehingga mereka tetap mempertahankan tradisi nenek moyang mereka. Jelas ya Ibu Bapak ya. Misalkan seperti orang-orang keturunan Chinese di Indonesia. Ya, sekarang nggak tahu nih generasi keberapa. Ya. Nah, nenek moyang orang-orang Chinese di Tiongkok sana tidak mau nih segala macam keturunannya melupakan tradisi nenek moyang. Nah, akhirnya mereka menerjemahkan seluruh kitab ya dari bahasa Mandarin ke bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris adalah bahasa universal. Jelas ya Ibu Bapak ya? Sehingga para keturunan Chinese di seluruh penjuru dunia tahu tradisi nenek moyangnya karena bisa membacanya lewat tulisan bahasa Inggris. Nah, teman-teman kita yang Kristen non-Katolik itu menggunakan kanon yang bahasa Ibrani. Sedangkan kita, Gereja Katolik, menggunakan kanon yang bahasa Yunani. Ya. Pada zaman Yesus hidup, bahasa Ibrani adalah bahasa yang mati, tidak digunakan. Jadi zaman Yesus hidup itu, bahasa Ibrani itu tidak digunakan, Ibu Bapak. Orang-orang Yahudi di Palestina pada saat itu umumnya bicara dengan bahasa Aram. Efata, Talitakum. Nah, itu bahasa Aram. Ya, Yesus menggunakan bahasa Aram, bahasa sehari-harinya. Sedangkan pada waktu itu, bahasa Yunani merupakan bahasa umum dipergunakan di seluruh dunia Mediterania atau Eropa. Maka tak mengherankan bahwa yang Alkitab dipergunakan oleh Yesus adalah terjemahan Septuaginta. Ini bukan Alkitab ya Ibu Bapak ya, maksudnya Perjanjian Lama ya. Jadi Perjanjian Lama atau kitab suci Yahudi yang saat itu dipegang oleh Yesus adalah terjemahan yang Septuaginta, yang Yunaninya, bukan lagi yang Ibraninya. Karena yang Ibraninya sudah saat itu memang bahasanya tidak digunakan lagi. Jelas ya Ibu Bapak ya? Maka tidak mengherankan kalau Perjanjian Baru itu semuanya dalam bahasa Yunani. Jadi Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani, Perjanjian Baru itu bahasa Yunani. Ya. Kemudian berikutnya, ini nggak usah lah ya. Intinya bahwa banyak sekali Perjanjian Baru yang mengutip Septuaginta dibandingkan yang versi Ibrani-nya. Jadi 90%
dari Perjanjian Baru itu banyak mengutip versi Septuaginta, 90%. Sisanya itu mengutip versi Ibrani. Ya, ini saya kasih contohnya nih. Ya, nanti saya kasih PowerPoint-nya Ibu Bapak. Ya. Aduh, mana nih? Nah ini juga nggak usah saya bahas, ya karena waktu kita terbatas. Pokoknya di Perjanjian Lama itu beberapa poin itu diambil dan diadopsi oleh Perjanjian Baru, yaitu kitab Sirah, Tobit, ya dalam Septuaginta kan, itu diadopsi dalam tulisan Perjanjian Baru. Nah, ya. Itu ada. Silakan baca nanti Sirah bab 29 ayat 8 sampai dengan 12 dan Tobit bab 4 ayat 9. Nanti rujukannya ke dalam Perjanjian Baru. Silakan baca. Ya. Nah, kemudian Ibu Bapak ini penting nih, ya. Kronologi waktu pembentukan kanon. Ini saya ambil dari Katolisitas. Nah, Ibu Bapak coba lihat, Alkitab kita jadi buku seperti sekarang itu tahun 382. 382 Masehi. Ya, tulisan-tulisan di atas tahun 120 sampai 130 itu tidak dimasukkan. Karena tidak diinspirasikan oleh Roh Kudus. Sudah sangat terlalu jauh dari zaman para 12 rasul. Ya. Dan tulis-tulisan itu akhirnya menjadi buku seperti kita pegang sekarang. 73 buku itu diresmikan oleh Paus Damasus pertama pada tahun 382 sebelum Masehi. Sampai sekarang. Nah, ya ingat. Sampai sekarang. Jadi kita sudah pegang Alkitab ini dari abad keempat. Tidak ditambahkan, tidak dikurangi. 73 kitab. 46 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. 39 protokanonika, 7 deuterokanonika. Jelas Ibu Bapak ya? Jadi kita sudah pegang Alkitab ini dari abad keempat. Lalu Konsili Hippo, Konsili Kartago, Paus Innocentius yang pertama, Konsili Kartago yang kedua, Konsili Florence, Konsili Trente, sampai terakhir Konsili Vatikan yang pertama, itu tetap mendefinisikan 73 buku. Ya, tidak dibahas Konsili Vatikan kedua tahun 1962 sampai 1965. Ya, jadi ini sudah bertahan dari abad keempat, Ibu Bapak. Jadi para bapak gereja magisterium itu yang memutuskan kitab-kitab mana saja yang dikanonkan, yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Inilah magisterium. Jelas Ibu Bapak ya. Maka sangat disayangkan kalau umat Katolik tidak mencintai kitab suci. Ya, kitab suci berasal dari gereja. Dan gereja berasal dari kitab suci. Ya. Jadi kalau tidak ada gereja, kita tidak akan mengenal kitab suci. Tetapi kalau tidak ada kitab suci, maka kita tidak mengenal gereja. Maksudnya apa? Kok tidak mengenal kitab suci, maka kita tidak mengenal gereja? Karena Yesus dan para murid saat itu berkarya, lalu kemudian membaca firman, mendalami firman, itu kan dari kitab suci, Perjanjian Lama. Ya.
Sehingga mereka terbentuk menjadi komunitas, menjadi eklesia, gereja, jemaat. Ya, mereka bersekutu, bertekun dalam firman. Firman apa? Ya, perjanjian lama. Karena saat itu belum ada Injil. Ya, pada saat mereka awal-awal berkumpul. Nah, itu. Ya. Lalu kan mereka juga memegang perjanjian lama karena di perjanjian lama terdapat begitu banyak nubuat tentang Yesus. Jelas Ibu Bapak ya. Jadi ini penting sekali untuk kita pahami, gereja hadir karena kitab suci hadir karena gereja. Oke. Nah, ini istilah-istilah yang tadi saya sempat singgung, protokanonika dan deuterokanonika. Ya. Tetapi istilah deuterokanonika itu baru ada tahun 1566, Ibu Bapak. Ini kalau dibuat kuis seru kali ya Kak Nina, Bu Linda ya. Tahun berapa istilah deuterokanonika dikenal? Ya, Kak. Iya, bikin kuis gitu ya, ada hadiahnya. Jalan-jalan ke Semarang. Kalau enggak ke Lourdes, kumpulnya di Paris. Jangan ke tempatnya Kanina tuh, Sampit ya. Nah, itu. Ya, jadi istilah deuterokanonika itu justru baru ada abad ke-16 Ibu Bapak, 1566. Ya, ini zaman reformasi. Ya, siapa yang mengistilahkan itu? Sixtus dari Siena. Six itu 6, tus itu 100, 600. Nah, enggak ya. Ya, Sixtus dari Siena. Ya. Kemudian berikutnya. Nah, ini 7 kitab. Tambahan Daniel, tambahan Esther tidak termasuk ya Ibu Bapak ya. Tobit, Yudit, kebijaksanaan Salomo, Yesus bin Sira, baru termasuk surat Yeremia, baru bab 6 coba buka. Itu ada surat Yeremia. Karena baru itu sekretarisnya Yeremia. 1 Makabe dan 2 Makabe. Ini 7 kitab deuterokanonika. Ya, bukan 9 ya. Tambahan Daniel dan tambahan Esther tidak termasuk deuterokanonika. Jadi total semua 47 kitab perjanjian lama. 39 protokanonika, 7 deuterokanonika. Oke. Sejak kapan kitab suci ditetapkan? Tadi saya singgung ya, abad keempat. Tahun berapa tadi masih ingat nggak? 382 oleh Paus Damasus yang pertama. Ya, abad keempat, kanon kitab suci sudah ditetapkan. Kitab-kitab deuterokanonika telah termasuk di dalamnya. Jadi dari awal, kitab-kitab deuterokanonika tadi yang ada 7, itu sudah ada di dalamnya. Maka gereja Katolik bukan menambahkan kitab. Tetapi, nah ini penting nih. Teman-teman kita yang Kristen non-Katolik, itu yang memang menghilangkan. Nanti saya akan jelaskan tuh, tahun 1827. Ya, 1827 itu dihilangkan oleh British. Apa gitu, saya lupa. Ya. Oke. Nah ini yang tadi kronologi waktunya diteguhkan dalam konsili Hippo, konsili Kartago. Lihat nih, konsili Florence, konsili Trente, konsili Vatikan. Nggak ada yang menyanggahnya. Malah diteguhkan. 46 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Diteguhkan. Nah, mulai dipisahkan oleh tokoh ini, tokoh reformis Martin Luther. Bukan dihilangkan, tapi dibedakan. Jadi kitab-kitab deuterokanonika itu sama beliau ini, itu dijadikan
appendix atau tambahan, bukan dihilangkan. Beliau itu menerjemahkan bahasa kitab suci ke dalam bahasa Jerman tahun 1534. Semalam saya nonton YouTube-nya Romo Edi, profesor, menjelaskan mengenai Martin Luther, ya. Terus dalam slide-nya itu ada sebuah kastil di mana Romo Edi menjelaskan di dalam satu ruangan itu Martin Luther itu menerjemahkan kitab suci ke bahasa Jerman. Wah, menarik sekali ya. Gitu. Ya. Nah, tahun 1534 tuh peristiwanya. Tadi ingat istilah Deuteronika mulai ada tahun berapa? 1566. Ini loh. Ya, 1566 ya, mana tadi? Nah, ini, ya. Nah, 1534 Martin Luther itu menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Kemudian tahun 1827, nah ini yang saya bilang tadi, The British and Foreign Bible Society itu memotongnya. Jadi dipotong oleh The British and the Foreign Bible Society di tahun 1827, abad ke-19. Martin Luther tidak memotongnya. Ini yang seringkali salah kaprah. Martin Luther membedakannya. Dijadikan appendix. Karena menurut Martin Luther, kitab-kitab ini tidak diinspirasikan oleh Roh Kudus. Ia menyebutnya apokrifa, tapi tidak dihilangkan. Jelas ya Bu Bapak ya? Nah, ini penting juga nih. Teman-teman kita yang Kristen non-Katolik itu kiblatnya Konsili Yamnia, kiblatnya. Nanti saya akan jelaskan, ya. Jadi setelah kehancuran Yerusalem di tahun 70, yaitu tepatnya tahun 90-an, itu para ahli kitab Yahudi mengadakan konsili yang disebut dengan Konsili Yamnia atau Yafni untuk meninjau kanon kitab suci mereka. Jadi ditinjau kembali. Seperti kita konsili tadi itu ya, Konsili Kartago, Konsili Florence, Konsili Vatikan yang pertama, itu ditinjau kembali kanonnya. Nah, ya. Tetapi tetap sama kan, dari awal sampai terakhir tetap 73 kitab kalau kita kan. Nah, itu juga dilakukan oleh para ahli kitab Yahudi di tahun 90-an. Mereka mengadakan konsili untuk meninjau kembali kanon kitab suci mereka. Dan juga mereka berkumpul untuk menolak keberadaan Injil. Karena saat itu Injil sudah mulai ada disebar di mana-mana. Masih ingat ya? Injil yang paling awal Markus ditulis tahun 60-70. Lalu kemudian Injil Matius dan Lukas tahun 70-an sampai 80-an. Kemudian Injil Yohanes tahun 90-an. Jadi Injil itu sudah mulai beredar dan mereka itu merasa khawatir akan keberadaan Injil. Maka mereka mengadakan konsili untuk menolak keberadaan Injil yang menurut mereka tidak diinspirasikan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka menolak Kristus. Intinya itu Ibu Bapak, ya. Sehingga konsili ini akhirnya memutuskan juga untuk tidak memasukkan kitab-kitab Deuterokanonika. Nah, ini cikal bakalnya Ibu Bapak. Jadi dari konsili inilah teman-teman kita Kristen non-Katolik itu berkiblat. Ya. Jadi para ahli kitab suci Yahudi itu memotong
memutuskan untuk tidak memasukkan kitab-kitab Deuterokanonika. Sorry, bukan memotong. Kalau memotong itu sudah ada sebelumnya. Ini memutuskan, ya, untuk tidak memasukkan kitab-kitab Deuterokanonika di dalam agama Yahudi. Ya, jadi ini sejarahnya Ibu Bapak. Ya, sampai sekarang, ya, sejarah di mana mereka akhirnya memutuskan untuk tidak memasukkan kitab-kitab Deuterokanonika di dalam kitab agama Yahudi. Kenapa? Ini masih sebuah hipotesa. Kemungkinan karena adanya nubuat yang begitu jelas tentang Mesias yang tercantum dalam kitab-kitab Deuterokanonika, dan nubuat itu digenapi oleh Kristus, yaitu nubuat dalam kitab kebijaksanaan. Nah, ya, nanti silakan baca Kebijaksanaan bab 2 ayat 12 sampai dengan 20. Ada nubuat yang sangat jelas tentang Yesus Kristus di sana. Nah, jadi dari situ mereka memutuskan untuk tidak memasukkan kitab-kitab Deuterokanonika. Kemudian berikutnya, ini penting juga. Selain itu ada pula yang menyatakan bahwa tidak ditemukan naskah-naskah asli kitab-kitab Deuterokanonika dalam bahasa Ibrani. Makanya penting tadi di awal saya bilang perbedaannya dalam bahasa. Ya, maka kalau kita kan dulu gereja Katolik perayaan Ekaristi itu dalam bahasa Latin ya. Saya sempat dengar sharing dari Bu Linda, kemudian Bu Ratna, Bu Ria, sempat merasakan perayaan Ekaristi dalam bahasa Latin. Ya, zaman beliau saat itu. Ya, kalau saya belum pernah, cuman misa khusus Latin aja tuh, yang Ritus Timur, diajakin seorang teman. Tapi kalau nggak diajakin, ya kita sama-sama tahu ya, kita menggunakan bahasa setempat, ya bahasa Indonesia. Nah, jadi menurut mereka kalau tidak berasal dari bahasa Ibrani itu kitab suci tidak otentik, ya kan? Kayak misalkan kalau misa itu nggak bahasa Latin kayaknya kurang afdol, asik ya. Misalkan seperti itu, ya. Nyanyi Anak Domba Allah masa Prapaskah kan pakai bahasa Latin ya, Agnus Dei ya, masa Advent, doa Bapa Kami, Pater Noster gitu kan. Kayaknya lebih in gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Ada yang merasakan itu? Jadi kalau pakai bahasa Latin kayaknya lebih in gitu. Ada yang merasakan hal itu? Sekarang kan doa SOG itu Rosario selalu peristiwa yang kedua bahasa Latin, Kak. Bapak Kami, Salam Marianya. Nah, makasih Bu Linda. Jadi masih ada ya semangat-semangat seperti itu ya. Nah, mereka itu merasa bahwa kalau bahasa Ibrani itu bahasa ibu dari kitab suci. Maka yang harus dipegang adalah bahasa Ibrani. Masuk akal juga sih. Ya kan? Lah kalau Septuaginta bahasa Yunani itu kan terjemahan gitu kan. Ya, nggak otentik katanya. Maka teman-teman kita yang Kristen non Katolik ya kiblatnya tadi ya Konsili Yamnia yang berdasarkan bahasa Ibrani. Tidak salah ya Ibu Bapak ya. Ini hanya masalah perspektif saja. Ya, maka kalau ada yang debat gitu ya, wah, kamu menambahkan kitab, oh kamu mengurangi gitu kan. Ya, kita cukup tahu aja ya bahwa ini hanya perbedaan perspektif. Ya, sehingga bukan kita saling menghakimi tetapi kita saling menghargai. Nah, kemudian ternyata mayoritas ahli kitab suci beranggapan bahwa sebagian kitab-kitab Deuterokanonika, yaitu Baru, Sirah, Tobit, Yudit, 1 Makabe, itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Jadi para ahli kitab suci itu punya anggapan bahwa kitab-kitab Deuterokanonika itu ada loh bahasa Ibraninya. Nah ya, dan ternyata betul Ibu Bapak, sekitar tahun 1950-an, ya, yang dikenal dengan Dead Sea Scroll, ya, naskah-naskah ini berhasil ditemukan, naskah-naskah asli yang diperkirakan berasal dari tahun 300 sebelum Masehi sampai 135 sebelum Masehi. Ingat tadi ya, zaman-zaman diam, abad-abad hening,
ya, di mana saat itu Palestina dikuasai oleh Yunani ya, ingat ya, Yunani, Persia, semoga masih ingat tadi di awal. Nah, naskah-naskah asli ini ditemukan kurang lebih tahun itu, Ibu Bapak, tahun 300 sebelum Masehi sampai 135 sebelum Masehi. Dan ternyata sudah ditemukan ada beberapa kitab versi bahasa Ibrani-nya, yaitu Sirah, Daniel, Tobit, dan Baru. Ya, dengan demikian gugurlah argumen bahwa kitab-kitab Deuterokanonika tidak ditulis dengan bahasa Ibrani. Jadi argumen mengenai kitab-kitab Deuterokanonika yang tidak ada versi Ibrani-nya itu gugur. Kenapa ada argumen seperti itu? Yang saya bilang tadi ya, bahwa kebanyakan kitab-kitab Deuterokanonika itu ditulis tahun 300 sebelum Masehi sampai 135 sebelum Masehi. Di mana saat itu mereka dijajah oleh Yunani dan Yunani sedang berkembang sangat pesat di dunia. Jadi mungkin menurut mereka menganggap bahwa kitab-kitab Deuterokanonika itu nggak ada versi Ibrani-nya. Nah, kalau tidak ada versi Ibrani-nya, berarti kitab-kitab ini tidak otentik. Ternyata ketemu naskah aslinya dalam bahasa Ibrani. Ya kan? Di Gua Qumran tahun 1950-an. Ya, maka kebenaran itu kan akan muncul dengan sendirinya katanya kan. Tapi memang butuh waktu berabad-abad kemudian. Ya. Sudah terlanjur. Ya nggak apa-apa. Balik lagi ini hanya masalah perspektif, perbedaan pendapat saja. Ya. Nah ini terakhir, maka Ibu Bapak tolong ingat, gereja tidak perlu menerima otoritas konsili Yamnia. Pertama, kenapa nggak perlu? Karena konsili agama Yahudi yang dilakukan setelah Kristus bangkit tidak mengikat umat Kristiani, sebab kuasa mengajar telah diberikan kepada para rasul dan para penerusnya, dan bukan kepada pemimpin agama Yahudi. Jadi kita ngapain dengerin mereka? Toh kuasa dari Yesus itu sudah diturunkan dan diikat oleh para rasulnya. Ya, Petrus, apa yang engkau ikat di surga akan terikat di dunia, apa yang kau lepaskan di surga akan terlepas di dunia. Nah, ya kuasa mengikat dan melepas. Ya kan? Lalu kuasa untuk membaptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi buat apa kita mendengarkan para ahli kitab suci dari orang-orang Yahudi itu? Sedangkan kuasa Kristus sudah diberikan kepada para rasulnya. Yang kedua, Konsili Yamnia menolak semua dokumen yang malah menjadi dasar sumber iman Kristiani, yaitu Injil dan kitab-kitab perjanjian baru. Iyalah, ngapain kita ikutan Konsili Yamnia? Sedangkan mereka menolak Injil dan perjanjian baru. Gitu kan? Mereka menolak Kristus. Ngapain kita ikutin mereka? Dan yang terakhir, yang ketiga, dengan menolak kitab-kitab Deuterokanonika ini, Konsili Yamnia menolak kitab-kitab yang dipegang oleh Yesus dan para rasul yang telah termasuk dalam kitab suci mereka, yaitu Septuaginta. Oh, ternyata kitab-kitab Deuterokanonika itu sudah termasuk dalam kitab perjanjian lama yang Yesus pegang. Nah, berarti pada saat Konsili Yamnia, kitab-kitab Deuterokanonika itu dihilangkan, ya, diputuskan untuk tidak dimasukkan lagi. Adalah fakta bahwa 2/3 dari kutipan perjanjian baru diambil dari Septuaginta dan bukan dari kitab bahasa Ibrani. Itu fakta. Ya, semoga cukup jelas ya Bu Bapak ya perbedaannya ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini penutup. Ya, ini tambahan aja. Tadi Bu Eni sempat bertanya mengenai tambahan Daniel. Itu juga ada maknanya. Yang saya tulis itu tambahan Esther ya Ibu Bapak ya. Kalau tambahan Esther kita lihat ya, bahwa
di tambahan kitab Ester ada uraian tentang mimpi Mordekai. Silakan nanti cross check. Surat penetapan Haman, doa Mordekai, dan doa Ester. Yang jika dibaca dalam kesatuan dengan kitab Ester, dalam kanon terdahulu dapat menjelaskan kitab Ester secara lebih lengkap dan membuat ceritanya make sense. Oh, ternyata dengan adanya tambahan kitab Ester membuat ceritanya lengkap, membuat ceritanya make sense. Semakin lengkap. Ya. Misalnya di kitab terdahulu hanya disebut ada surat Haman, tetapi isi persisnya tidak dijabarkan. Sedangkan di kitab tambahan Ester, isi surat itu dijabarkan. Di sini jelaslah bahwa tambahan Ester itu sebenarnya bukan tambahan, tetapi menjadi satu kesatuan dengan kitab Ester. Nah, ya. Coba Ibu Bapak punya Alkitab versi bahasa Inggris nggak? Yang New Jerusalem Bible ya? Ya, coba New Jerusalem Bible. Kayaknya ada deh di situ. Maksud tambahan Daniel dan tambahan Ester itu tidak termasuk dalam kelompok Deuterokanonika. Beda dengan Alkitab versi bahasa Indonesia. Ada yang punya nggak? Boleh di cross check yang New Jerusalem Bible. Ada nggak di dalam Deuterokanonika itu tambahan Daniel dan tambahan Ester? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Nah, nanti Bu Eni atau siapapun yang punya, Bu Herna punya nggak itu? Itu coba cross check, habis kitab Ester, di belakangnya ada tambahan nggak? Beda Ibu Bapak, versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia. Ya, langsung nyambung, Kak. Langsung nyambung kan? Iya, terima kasih Bu Eni. Bu Eni lengkap banget ya. Kemarin nyariin si Jenhat, jadi saya nyariin di tafsiran yang ini, Kak. Dan di situ ternyata nyambung, dicari tambahan Daniel nggak ada. Saya cari di Danielnya di sebelah belakang ada ayat 13-14-nya yang merupakan tambahan dari Daniel. Iya, betul Bu Eni. Ya, Kak, Iya. nyambung. Nyambung ya. Kalau di Alkitab kita dipisahkan. Ya. Semoga cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Oke, ada pertanyaan? Kak, bisa diterangkan untuk tambahan Danielnya, Kak? Tadi kan nerangkan tambahan Esternya, Kak. Tambahan Daniel ya? Iya. Tambahan Daniel ada Bu di bukunya. Romo siapa tadi? Kok saya lupa sih? Romo Indra Sanjaya itu ada. Oh iya, memang. Ya berarti tafsirannya adalah harafiah kan, Kak, untuk yang di tambahan Daniel itu. Iya. Dan singa-singa yang di situ sama dengan peristiwa yang ada di kitab Danielnya. Berarti itu satu peristiwa tapi hanya menerangkan gitu ya, Kak. Bukan peristiwa yang lain lagi. Betul, Bu Eni. Ya, betul. Kak. Karena ditanyain betul. Jadi baca. Iya, betul, ya, betul Kak. Banget. Ya. Maka tadi ya, bahwa bukan untuk memperburuk, tapi justru untuk melengkapi. Semakin jelas. Gitu. Terima kasih Bu Eni. Silakan. Ibu Bapak kalau ada pertanyaan.